tunas adil Daud. Inilah yang dinanti-nantikan. Kenapa harus adil? Karena saat itu para gembala bersikap tidak adil, berbohong, menyiksa, hanya mengambil keuntungan dari domba-domba tersebut. Dan shalom saudara-saudara Kristen dimanapun berada. Di minggu ini kita mau belajar firman Tuhan yang tertulis dari Yeremia 23 1-6 yang bertemakan Tuhan mengembalakan umatnya. Saudara-saudara Kristen dimanapun Anda saat ini berada, saya yakin dan percaya banyak dari kita ketika mengalami kehilangan, baik itu uang atau sesuatu yang berharga, kita pasti mencarinya. Bahkan teman saya, uang 5.000 pun, 1.000 pun dicari. Karena dia tahu itu uangnya, haknya. Dia merasa sangat menghargai uang tersebut. Ini benda mati. Dan tidak heran, manusia pun kalau terhilang, pasti akan dicari. Itu sebabnya kita dapat melihat banyak ya di koran itu sedang dicari, hilang. Artinya apa? Keluarga ingin seseorang yang hilang tersebut kembali. Ini adalah berbicara tentang kehidupan di dunia ini. Lantas bagaimana jika seseorang itu hilang selama-lamanya dari hadapan Allah? Atau dengan perkataan lain, masuk neraka. Tidak menerima anugerah Tuhan. Apakah Allah juga mengasihi dan menganggap mereka berharga dan ingin mereka masuk dalam kerajaannya? Sejak zaman perjanjian lama, tema tersesat dan terhilang ini sebenarnya sudah banyak kita baca bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang gemar. Dari perikop ini ada 2 poin penting yang mau kita pelajari. Yang pertama kita dapat melihat bagaimana Allah mengecam gembala-gembala Israel. Ya, pertama dikatakan Allah berfirman kepada Yeremia. Apa firman-Nya itu? Celakalah gembala-gembala yang membiarkan dombanya tersesat dan tercerai-berai. Kita dapat melihat di sini kata yang dipakai adalah kambing domba. Apakah ini kambing domba jasmania? Namun kita dapat melihat dalam bagian ini kambing domba yang dimaksud adalah umat Israel, umat Allah sendiri. Dan kita mempelajari Bapak Ibu saudara-saudari, Yeremia berfirman menyampaikan firman ini di saat bangsa Israel saat itu mengalami kemakmuran. Mereka kaya, mereka tidak kekurangan apapun. Jadi ketika Yeremia berfirman menyampaikan firman Tuhan ini, banyak yang tidak percaya. Dan kita lihat di saat itu, siapakah gembala-gembala ini? Mereka adalah para imam dan nabi palsu di zaman Yeremia. Apa yang mereka sampaikan kepada jemaat sangat bertolak belakang dengan Yeremia. Mereka tidak menegur para gembala dan domba. Mereka menyesatkan tidak hanya domba-domba, tetapi juga sesama mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, celakalah domba yang sudah tersesat dan terserak, tercerai-berai karena gembala-gembala tersebut. Bagian yang kedua, kita dapat melihat di sini sikap Tuhan terhadap kambing domba yang terserak dan tercerai-berai. Dikatakan di sini ada 2 hal. Yang pertama, Allah sendiri akan mengumpulkan mereka. Kita lihat di sini, Allah tidak menyuruh orang. Dia sendiri yang akan mengumpulkan sisa-sisa. Artinya apa? Berarti sudah banyak yang hilang dan tersesat bahkan mati. Yang tinggal adalah sisa-sisanya. Meskipun sisa-sisa, Tuhan sendiri turun tangan akan mengumpulkan sisa-sisa tersebut. Dan bukan hanya itu, Dia juga membawa mereka ke padang. Karena sejatinya tempat domba-domba kambing adalah padang. Di sana mereka dapat minum air, mereka dapat makan, mereka bertumbuh. Bahkan di sini dikatakan sampai mereka berkembang biak dan berkembang. Dari sini kita mempelajari, bukankah mereka tersebut sangat berharga bagi Tuhan? Allah sendiri turun tangan mengumpulkan sisa-sisa dan membawa kembali ke tempat mereka sejatinya di mana? Di padang. Dan bukan hanya itu, Allah juga akan mengangkat gembala-gembala yang dapat mengembalakan mereka dengan benar. Jika nats ini ditarik di zaman itu, kemungkinan mereka adalah Zerubabel, Esra, dan juga Nehemia.
Orang-orang beginilah yang akan Tuhan angkat. Ketika domba-domba tersebut sudah berkembang, bertumbuh, akan diangkat gembala-gembala yang dapat mengembalakan mereka di jalan benar. Bukankah Esra dan Nehemia melakukan perubahan yang besar? Mengembalikan ajaran hukum Taurat dan membangun bait Allah, bahkan juga membangun gerbang Yerusalem. Supaya mereka tidak kembali kepada bangsa-bangsa lain, budaya bangsa lain yang menyembah Allah. Tidak tersesat. Dan kemudian yang ketiga, ia juga akan menumbuhkan tunas adil Daud. Inilah yang dinanti-nantikan. Kenapa harus adil? Karena saat itu para gembala bersikap tidak adil, berbohong, menyiksa, hanya mengambil keuntungan dari domba-domba tersebut. Dan kita lihat ini keturunan Daud. Daud kita kenal sebagai gembala yang baik, yang tidak membiarkan satu ekor dombanya pun dicuri oleh beruang, musang, singa, dan yang lain-lain. Apa yang dilakukan? Aku akan mengoyakkan mulut dan akan menjaga kambing domba. Daud. Dan dari keturunan Daud inilah akan tumbuh tunas adil yang mengembalakan mereka, yang sering sekali disebut Mesias, yang akan memerintah dan juga akan melakukan keadilan dan kebenaran. Tidak hanya mengembala, tetapi juga memerintah dan melakukan keadilan dan kebenaran. Sehingga Yehuda dan Israel dibebaskan dan hidup tentram. Bukankah fungsi gembala tidak hanya membawa mereka untuk makan dan hidup, tapi juga memerintah dan memberikan keadilan kepada mereka. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, para gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab tersebut akan Tuhan tuntut. Tuhan akan membalas perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Artinya apa? Tidak ada satupun kesalahan yang tidak Tuhan tahu. Tuhan akan menuntut kapanpun, mungkin tidak sekarang. Namun nanti Tuhan akan menuntut atas semua perbuatan-perbuatan tipu muslihat ketidakadilan. Mereka yang sudah membiarkan domba-domba itu tersesat dan terhilang. Dari sini kita belajar. Gembala memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting. Karena mereka akan mengajar, membawa mereka, memberikan kehidupan, bahkan juga menuntut. Nah, gembala-gembala saat ini adalah para pelayan Tuhan. Saya yakin ini pasti masih berlaku bagi kita saat ini. Jadi buat para gembala, pendeta, hamba Tuhan, mari berhati-hati. Ingat tugasmu. Jangan seperti Nabi dan Iman di zaman Yeremia, yang hanya demi uang, yang takut, yang tidak mau memberitakan kebenaran, akhirnya menyampaikan berita palsu, yang membawa jemaat kepada kebinasaan, yang membawa jemaat kepada apa? Kematian selama-lamanya. Tegurlah domba-domba ketika melakukan kesalahan. Beri makan, beri kehidupan, bawa dia mengenal Tuhan. Bukan dengan janji-janji yang tidak benar. Ingat, Gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Dan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan, di mana kita adalah gembalanya juga di bawah Sang Gembala Agung. Tuhan mengatakan dia akan menuntut segala perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Dengan demikian, harusnya sebagai gembala, sebagai pemimpin gereja, kita harus memiliki rasa takut dan juga rasa gentar ketika melayani umat Tuhan. Tidak hanya menghabisi bulu-bulu domba, itu adalah perbuatan yang kejam. Namun pimpin dombamu untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, Allah sendiri sudah menetapkan gembala agung, itu Tuhan Yesus. Jika dengan demikian, maka letakkan semua tujuan hidupmu, biarkan Tuhan Yesus yang penting. Karena dia adalah gembala. Jadi hidup kita bukan hidup semau-mau. Hidup kita di bawah pimpinan Tuhan. Kita domba, dialah gembala, bukan kita gembala. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini harusnya melakukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah menyimpang, jangan pernah tertinggal. Karena ketika kita tertinggal dan berserak-serak dari domba-domba yang lain, tersesat, itulah yang bisa membuat kita menderita, menjauh dari Tuhan, sengsara, bahkan bisa hilang selama-lamanya. Jadi penting untuk terus mau dipimpin oleh Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus. Apalagi jika kamu memiliki gembala yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya adalah seorang gembala. Terus mau dipimpin oleh dia, karena dia akan membawa kita ke padang, di mana kita dapat hidup, kita dapat menikmati kehidupan, bertumbuh, berkembang, dan melayani hidup dia. Dan yang kedua, jika kita domba,
maka kita harus terus mau bersatu dengan domba-domba yang lain. Mau terus berkumpul, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah sampai tersesat. Karena dengan demikian, kita tidak akan tersesat dan tidak akan jauh dari kumpulan domba-domba yang dapat mendukung dan juga menghibur kita menjalani kehidupan ini. Sering sekali domba tersesat karena dia tidak mau berkumpul bersama domba-domba yang lain, mencari jalan sendiri. Dan sebenarnya ketika kita bersama-sama domba-domba yang lain, merekalah yang dapat mengingatkan, menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Dengan demikian, jangan sepele dengan ibadah, dengan persekutuan, dengan kelompok kecil, dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena dengan demikian, kita akan menjalani hidup dengan penuh sukacita, saling mendukung, tidak tersesat, dan bersama-sama berjalan menuju kepada Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, mari semakin mengingat kita ini domba yang lemah. Kita butuh Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus. Kita juga butuh gembala-gembala yang benar di dunia ini, yaitu para hamba-hamba Tuhan. Maka, marilah kita mau dipimpin oleh mereka. Maka, dengan demikian ketika kita mengetahui kelemahan kita, mari semakin bersandar kepada Tuhan. Jabatan, kecantikan, uang, popularitas, dan semua hal-hal di luar dirimu, bahkan dalam dirimu yang kau miliki saat ini, tidak akan membawa engkau kepada keselamatan. Sama seperti bangsa Israel di saat itu yang lagi maju-majunya, yang lagi hidup berkelimpahan, dan tidak mau mendengar kata Yeremia, Tuhan menunjukkan, menyatakan, dan membiarkan mereka akhirnya tersesat karena gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab tersebut dan dibuang ke dalam pembuangan. Akhirnya mereka sadar dan melihat bahwa Yeremia adalah nabi yang benar-benar berasal dari Tuhan. Jadi, mari kita semakin merendahkan hati, semakin taat kepada Tuhan, dan semakin mau tunduk kepada Dia. Dialah Gembala Agung. Buat para gembala, sekali lagi saya ingatkan, yang ada di dunia ini, mari kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar dengan sungguh-sungguh, menjadi gembala yang takut akan Tuhan, yang tidak membuat jemaatmu tersesat, tercerai-berai, jauh dari Tuhan, dan mengandalkan diri sendiri. Ingat, ada hukuman. Tuhan tidak tidur. Tuhan mengatakan Ia akan membalas semua domba-domba gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dari nas ini kita melihat bahwa Allah mengasihi umatnya. Dia tidak mau kita terhilang, tersesat, dan mati. Dia telah mengutus anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, menjadi gembala yang mati untuk umat-umatnya. Kita dapat melihat bagaimana Yesus dengan berani mengatakan, Aku adalah gembala baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya kepadamu supaya engkau selamat. Sudahkah engkau percaya kepada Dia? Sudahkah engkau sungguh-sungguh beriman bahwa keselamatan kehidupan kekal hanya ada dalam Dia? Hanya Dialah yang bisa membawamu kepada padang rumput yang hijau tersebut. Imanilah Dia. Ketika Tuhan Yesus sanggup memberikan nyawamu, itu membuktikan kasih-Nya lebih besar daripada siapapun yang pernah mengasihi engkau.